Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan dulu eh, materi kita untuk mata kuliah metode penelitian ini. Nanti kalau kemarin kita sudah membicarakan tentang secara umum gambarannya, kemudian tahap tahapan-tahapannya gitu ya. Nah, yang untuk hari ini kita akan bahas tentang mengidentifikasi topik penelitian. Jadi ini juga sebenarnya kalau kemarin saya minta kalian untuk membawa judul atau ide atau apa yang akan diangkat. Jadi mungkin ini menjadi salah satu apa namanya pemahaman baru. Jadi nanti kalian mengambil topiknya itu bagaimana. Nah ini kita perjelas lebih dahulu biar kita jelas juga mau ngapain. Ini emang nggak dihidupin, hah? Kan bedengin angin harus kan dingin. Ini udah, hah? Jadi ini kok lanjut dulu. Oke, yang pertama di sini untuk mengidentifikasi topik penelitian itu, jadi di sini ada beberapa langkah awal yang apa namanya harus ditempuh terlebih dahulu. Jadi maksudnya untuk meneliti ya kita harus tentukan dulu kan topiknya berarti kan ya. Jadi ini melibatkan pemilihan subjek atau area tertentu yang akan menjadi fokus penelitiannya. Jadi yaitu mau meneliti apa itu intinya. Kemudian mungkin di daerah mana. Ini saya sampaikan mungkin berulang kali. Dulu sempat sih ada ketika misalkan apa permasalahannya kira-kira yang mau diangkat. Anu Pak tentang genteng misalkan. Arabi genteng. Tangga saya banyak yang kebaik genteng katanya begitu. Dulu juga ada mau penelitian apa tentang cabai katanya. Dan itu jadi sih sebenarnya. Maksudnya diteruskan begitu. Ada tentang cabai. Ada apa cabai? Ada gudang di dekat rumah saya Pak itu. Nah itu ya walaupun akhirnya terbatas dan areanya itu ya hanya segitu begitu. Maksudnya misalkan untuk yang kasus cabai, ya dekat rumahnya ada pabrik, apa namanya, gudang lah mungkin ya untuk menampung membeli punya petani begitu. Tapi kan secara data mungkin hanya catatan biasa begitu. Untuk mungkin yang kemarin yang lumayan sih menurut saya dari segi data itu ada yang mengangkat topik tentang apa ya? Saya lupa. Ada ada hubungannya sama ikan sih. Tapi dia ngambil datanya di apa namanya? Bukan gudang ikannya. Ikan khusus ikan teri itu. Jadi memang khusus di situ dan lumayan tercatat. Nah, itu mungkin bisa menjadi pertimbangan. Ya tentu di beberapa pembahasan itu misalkan kayak kemarin ada lumayan banyak sih kakak tingkat kalian yang mengambil data misalkan dari BPS, Badan Pusat Statistik. Nah, kalau itu kan tidak mungkin misalkan BPS tingkat desa kan terlalu sedikit. Jadi kemarin ada yang mengambil misalkan se-Jawa Timur gitu karena memang datanya tersedia begitu. Dan untuk data-data yang umum begitu yang harus ditekankan adalah tentu pada metodenya. Karena pasti banyak orang meneliti hal yang sama begitu karena lingkupnya Jawa Timur dan datanya ya terbuka begitu siapa aja bisa mengakses. Nah, itu bagaimana kita memfokuskan pada metodenya begitu. Kemudian di sini untuk faktor-faktor yang mempengaruhi itu apa saja? Ya tentu minat pribadi seperti halnya tadi. Nah, tetapi ya ini apa berangkat pertama gitu. Saya pengen meneliti tentang apa. Nah, saya ini di apa sebenarnya begitu. Maksudnya di sekitar saya ini kira-kira apa begitu. Kalau saya pribadi yang saya sampaikan di awal dulu saya masih ini sih. Tetapi memang ke data yang apa masih belum ada gambaran. Yang itu loh pola penyebaran temanya adalah pola penyebaran. Cuman objeknya itu tentang minat apa jamnya sholawat begitu.
Itu kan sekarang kan cowokan semakin banyak kan grup-grup itu dan setiap ada ya terutama grup-grup yang besar atau fake terus kemudian apalah gitu yang bisa Az-Zahir misalkan sampai yang kemarin. Tapi yang terakhir kemarin itu ya tapi bukan bukan grup sholawatnya ya. Yang malam Senin kemarin itu kan ada Gus Ikdam itu dengan grup sholawatnya apa karena banyak di tempat yang lain ada apa ada acara gitu di kabupaten ini kayaknya ada acara gitu terus gimana mungkin kayak Ridho Jannah untuk daerah tertentu itu selama 40 malam roadshow gitu mungkin karena terpecah itu kayaknya tidak terlalu padat gitu penontonnya atau karena tempatnya terlalu luas ya saya nggak tahu tapi ketika apa saya dan teman-teman hadir di sana ano ya seakan-akan acara biasa begitu walaupun ya karena mungkin bukan grup sholawatnya yang ini ya yang apa namanya yang menonjol begitu cuman penasaran gugus apa sosok Gus Ikdamnya seperti apa itu ya kalau misalkan di antara kalian di sini yang ada gambaran untuk data terutama misalkan ini data yang dibutuhkan data perkembangannya dari tahun ke tahun, dari tahun kemarin. Sebenarnya ada di majalah aulanya NU itu sempat dibahas, walaupun secara data nggak rinci. Jadi misalkan penggagasnya itu salah satu yang awal-awal itu kayak misalkan Subhanul Muslimin itu kan termasuk yang awal-awal. Terus Az-Zahir itu bahkan sebelumnya apa menjadi grup selawat kayak gitu-gitu. Ada anu lah, nggak tahu atau Taufik masuk apa enggak karena memang apa meneliti tidak terlalu banyak yang dimasukkan situ. Cuman fenomena menjamurnya grup selawat ini menjadi fenomena yang bagus lah sebenarnya. Dan apa dari segi kalau kemarin saya singgung walaupun sedikit kan menyebar begitu. Anu apa namanya? eh kayak virus begitulah. Yang awalnya kun kaderui kun ciri-ciri tanah mungkin ikut satu kali kemudian apa terus berulang-ulang untuk hadir bahkan hadir itu ngajak temannya lagi begitu begitu ada satu di tetangga saya ini Riyadul Jannah yang di dekat rumah sih pusatnya itu kan keliling kalau selama bulan apa namanya bulan Maulid ini selama 40 malam itu ada itu bini sepedaan berkengkalan gitu ya Pak kemarin itu lihat statusnya kayaknya untuk yang RJ tadi malam itu ke KPD itu mas Semenep ya Semenep begitu sepedaan ngejar terus begitu semangat dan saya pikir itu orang yang saya kenal dan tentu banyak orang-orang yang lain yang demikian begitu loh itu ya fenomena yang menarik untuk dibuat ya ngapain juga gitu cuman kalau kita apa menggunakan pengetahuan kita untuk hal-hal yang begitu mungkin akan menarik gitu kemasannya begitu. Ya ini yang dimaksud dengan minat pribadi. Saya secara pribadi tertarik untuk itu, cuman nggak tahu misalkan tentang datanya bagaimana. Kemudian itu berangkatnya dulu dari minat pribadi. Jadi kalian di sini ya harusnya punya minat untuk penelitian ini. Ya punya nggak punya harus punya kalau sekarang karena harus meneliti begitu. Maupun Pakun tak punya, Pak Ala itu serepot. Ya mari sendiri harus gitu. Jadi sekarang mulai dipikirkan begitu. Bukan mulai sekarang sih. Kan sudah 2 minggu yang lalu kan, sudah kan. Harusnya sekarang sudah ada gambaran. Kalau secara pribadi, tanpa melihat datanya bagaimana, tanpa berpikir nanti metodenya pakai apa, gitu minimal ada gambaran dulu disusun begitu. Jadi dari situ nanti mungkin ketika kita sudah punya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi itu sudah ada, ketemu dengan salah satu referensi, oh kok pakai ini bisa begitu. Oh pakai ini juga mungkin bisa. Nanti pengumpulan datanya berupa apa. Dan kalau kayak yang misalkan dulu ada kayak demo atau apa gitu yang perkumpulan sampai orang banyak misalkan di satu kota tertentu itu bisa dilacak untuk jumlahnya berapa begitu bisa dilacak dari banyaknya handphone yang ada. Kan minimal satu orang bawa satu HP begitu. Entah iya teknologinya bagaimana, tapi di situ dari perkumpulan itu mungkin ya, ya kan canggih lah sekarang walaupun saya tak tahu sih mana. Tapi dari situ bisa dilacak begitu jumlah yang hadir pada saat itu menurut apa namanya? Menurut data ini dengan jumlah
HP yang tersedia, ya mungkin beberapa saja sih yang membawa lebih dari satu kan, itu sekian. Dan itu pendekatan yang eh, paling mendekati benar sih menurut saya kalau berdasarkan jumlah HP. Ya kecuali misalkan untuk di stadion bola misalkan, karena kan berdasarkan jumlah tiketnya itu lebih ini lagi lebih bisa apa? Lebih bisa presisi begitu. Jadi ini yang pertama minat pribadi. Kemudian gap dalam pengetahuan yang sudah ada. Tentu ini untuk tahu gap itu apa? Celah. Celah itu ya kita harus banyak referensi begitu. Artinya ini yang kemarin mungkin salah satu yang saya sarankan ketika misalkan berangkatnya dari minat pribadi. Kemudian ya saya sendiri kurang ini sih kurang terlalu mencari tahu banyak yang tentang yang saya sampaikan tadi. Jadi mungkin ya karena apa namanya yang dulu sempat mungkin ketika mata kuliah pemodelan penggunaan penyebaran penyakit sebenarnya cuman digunakan untuk mencari pola penyebaran dari misalkan tadi saya sampaikan minat sholawat yang sempat dipakai itu ya dulu ya saya sampaikan ada orang barat itu yang meneliti tentang minatnya suatu kelompok terhadap artis tertentu misalkan yang sedang booming waktu itu ada artikel ilmiahnya ada makanya saya tertarik masih gitu untuk suatu saat ini harus terwujud lah begitu malah pada anu pada apa namanya ya tak melotong ditongan meloloru ya, walaupun nanti tetap dari sini datanya kita hitung itu hasilnya apa kita akan kembalikan lagi oh ternyata tren misalkan peminat sholawat di Pamekasan misalkan secara khusus atau mungkin kita pelebar di Madura misalkan kita tampilkan dulu ada tahun sekian. Atau kita identifikasi pertama kelompok selawat sekarang yang apa apa namanya yang banyak lah peminatnya berapa saja. Oh ini nanti kita mungkin bisa telusuri ini mulai tahun berapa mungkin gitu. Jadi kan nanti ini mungkin jadi data awal lah. Ini mungkin oh tahun sekian hanya ada ini, tahun sekian pertama ini, pertama ini, pertama ini mungkin bisa lah begitu kayaknya. Jadi gap pengetahuan ini yaitu kalau misalkan ini sudah tentang sholawat misalkan saya contohkan. Nah, oh pakai data apa? Pakai model apa? SIR, apa hanya S dan I, suspek dan infected. Orang yang rentan itu ya orang yang ya paling ngaki biasa, tidak pernah hadir di majelis sholawat misalkan. Orang yang infected yang apa namanya yang kena penyakit misalkan banyak itu itu selalu hadir begitu. Nah, ya pasti kan pastilah gitu. Mana bedenang setin orang sano, ya ketika cerita, oh Jon, mana kemarin Gusik Dam? Butak punah, misalnya kayak gitu-gitu kan. Ada kan pasti ada sedikit banyak pengaruhnya ke orang yang mendengarkan gitu. Nah, itu yang sebenarnya mau diteliti sebenarnya. Oh, ini sudah ada ini. Oh, ini sudah ada begitu. Oh, yang ternyata dari sekian banyak ini ada semua, tapi yang meneliti selawat ini belum ada. Itu kan ya gap sebenarnya atau celah lah yang bisa kita ambil perannya di situ. Tuh, kemudian pertimbangan etis ini nanti apa namanya tidak terlalu apa namanya ya bukan masalah oh ini belum ada ini tidak ada. Ini mungkin ada, cuman ah, gimana ya meneliti ini misalkan apa tidak sensitif atau bagaimana gitu. Misalkan dulu sempat, walaupun ini tidak ada masalah sebenarnya. Dulu sempat saya komunikasi sama salah satu dosen di Unair itu Unair untuk saya konfirmasi lah untuk penyakit yang diteliti yang banyak menyebar apa sebelum COVID. COVID ada namanya itu beliau menyampaikan di Jawa Timur khususnya ada salah satu tempat kabupaten yang banyak penyakit kusta atau kusta ya. Apa penyakit kusta itu? Hah? Cacing coba jaring betul ya. Nah, itu awalnya seandainya tidak berhubungan langsung gitu maksudnya ke tempat
langsung ke tempat atau apa misalkan kalau sudah ada, kita hanya memainkan model itu mungkin mungkin apa nggak ada masalah sih. Cuman kalau sudah berkaitan dengan itu, apalagi kita mau misalkan menginterview misalkan, kan nggak enak juga sih. Bapak, Ibu, apa pernah penyakit kusta gitu kan nggak enak juga kan. Ya mungkin itu salah satu faktornya gitu kalau langsung. Jadi ya hal-hal begitu yang harus dipertimbangkan begitu. Salah satunya. Kemudian ya tentu juga mungkin yang berkaitan dengan data. Nah, mungkin data apa misalkan kayak kemarin mau memprediksi apa begitu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi di situ kita kesulitan. Terus kita misalkan ya sudahlah anggaplah saja begini anggap sini itu kan ya tidak etis namanya gitu. Walaupun secara pengerjaannya bagus hasilnya karena sesuai dengan metode yang mungkin memang dibutuhkan begitu, tapi kan ya nggak etis lah gitu. Itu mungkin menjadi pertimbangan juga. Nah, relevansi. Relevansi ya paling memungkinkan relevansi ini berdasarkan referensi yang sebelum-sebelumnya. Relevansi ini kan apa kesesuaian begitu ya, sesuai dengan kenyataan yang saya sempat bicarakan kemarin. Saya sebenarnya sampai sekarang masih ingin lah yang misalkan berhubungan misalkan satu kabupaten saja dan kita fokus di situ, kemudian kita benar-benar meneliti, hasilnya kita sampaikan. Terkait dengan etnis ini kemarin sempat dulu di awal-awal kita mau fokus misalkan di Madura ini apa. Dulu sempat kita ada fokus di batik. Batik apa yang bisa kita masuk di matematika. Oke, mungkin apa pendistribusiannya jalur kalau dulu kan belum online dari ini nyetor ke beberapa toko di Surabaya, Kediri mana begitu gitu. Kemudian terus apa lagi? Ya masih itu saja, cuma metodenya mungkin dimodifikasi gitu. Apalagi ya sudah selesai. Maksudnya kita yang terbatas nggak tahu mau diapakan lagi. Walaupun sebenarnya ada banyak kalau misalkan terkait dengan komputasi, misalkan kemarin ada anak dosen Winsa itu meneliti tentang kalau tidak salah saya pahamannya adalah kombinasi warna dari batik. Jadi misalkan ada motif batik tertentu dimasukkan di kayak di apa di foto pakai citra begitu itu yang diolah sebenarnya. Ses- Mungkin sederhana kayak gitu, cuman penggunaan citranya, pengolahan citranya itu yang menjadi pertimbangan untuk mungkin disubmit ke jurnal-jurnal tertentu begitu. Kemudian setelah batik kita sudah nggak tahu mau ngapain. Coba di Madura ini apa? Madura kan Pulau Garam. Banyak dari awal dulu yang sederhana lah. Apa yang paling sederhana? Memprediksi jumlah produksi, prediksi jumlah penjualan. Oke, banyak metode prediksi banyak. Statistika ada, komputasi ada, bahkan pemodelan bisa kita prediksi. Nah, oke, kita yang sebelum-sebelum itu kan yang penting judul oke dulu kan, judul oke gini gini oke oke. Oke. Nah, mau garap skripsinya. Ini kan butuh data penjualan, butuh data produksi. Mau minta kemana ini? Oh, Budiono, ngirim surat. Sana, ada tanggapan. Kemana lagi? Kalau Sumenep sempat ada yang ngirim Sumenep. Ada tanamu. Sampai ada sih, seingat saya. Kalau sebelum-sebelumnya saya nggak tahu. Tapi memang ada judul yang akhirnya muncul. Tapi yang saya maksudnya walaupun bukan pembimbing utama, tapi saya tahu perjalanannya. Kadung sudah proposal tentang garam, tentang produksi garam, akhirnya dapat oleh Dim katanya ya. Ada Pak di sana itu ada gudang katanya di Pademau itu. Saya coba penasaran kalau nggak salah siapa entar. Ayo langsung apa gubuk anu itu yang di internet. Udah tahu itu valid enggaknya datanya saya nggak tahu dan ternyata ada salah satu sepupu dua sepupu apa family lah di Sampang itu ada di media online dan sudah berbadan hukum begitu sempat mengangkat itu data garam dan ternyata memang produksi garam, data produksi, data penjualan memang ada banyak mafianya di situ. Tidak open, seopen-opennya begitulah kira-kira. Artinya apa gawat berarti. Artinya itu
nggak berani lagi kita untuk ngejar mana. Ya artinya seandainya itu terbuka kan kita minta ke sini, ini penjualannya, ini data produksinya, begitu. Gampang harusnya. Tapi dengan pengalaman itu, kemudian ditambah dengan pengalaman dari yang family saya itu, ya begitu ternyata ada hal-hal yang begitu yang kita tidak sempat pikirkan gitu. Jadi itu mungkin termasuk ke ini ke pertimbangan etis itu tadi. Kita bisa nggak mendobrak itu misalkan, atau hal-hal yang sudahlah nggak usah ke situ. Akhirnya ketika kita kemarin apa dapat penelitian itu tentang garam, awalnya kan tentang produksi, penjualan kan gitu. Cuman ternyata di garam itu yaitu yang sempat kita di apa namanya dibuka lah begitu, bahwa gap itu ya luas sebenarnya. Jadi pada produksi itu sendiri kan banyak faktor di situ. Faktor airnya, faktor cuaca, faktor apa. Mungkin kita di satu titik itu saja begitu. Tuh. Kemudian ruang lingkup penelitian. Jadi setelah kita tahu kesemuanya, nah sampai mana kita membatasi penelitian kita yang akan dilaksanakan ini. Jadi ini beberapa faktor yang mempengaruhi untuk memilih topik. Gitu. Nah, kemudian, ini caranya. Ya karena tadi kan sesuai tadi minat pribadi ya kita mengeksplor gitu. Apa saja sebenarnya yang saya eh, yang menjadi minat pribadi agar ketika mencari data itu ya memang itu sesuai dengan eh, apa namanya yang saya senangi begitu. Ya kebetulan saya bicara itu karena mungkin sekarang bulan Maulid gitu dan memang sedang rame-ramenya selawat-selawat begitu. Dan alhamdulillah di saya di Pamekasan pada Seher, pada kemarin Gusikdam dan kayaknya ada banner itu ada Habib Syekh besok-besok ini. Anu lah, seru gitu untuk paling enggak rame lah tentang sholawat itu. Ya ini kalau kalian minatnya di apa, enggak lah saya di cabai misalkan. Ya pada ada macam jadi. Ya, karena saya suka pedas misalkan. Ya, iya bacaan gitu. Jadi keliling cari data, ras saya piro, tapi nah, ternyata tak pedas, pedas gitu. Tuh mungkin. Kemudian ya ini menggunakan sumber referensi, jurnal ilmiah, buku teks, database penelitian. Tapi yang buku teks itu sebagai penunjang untuk teori dasar, oke. Situng 2 buku cukup sebenarnya. Jurnal ilmiah sebenarnya yang paling mungkin karena kita mau membuat karya ilmiah, ya tentu jurnal ilmiah itu untuk apa namanya? Menambah apa ya? Mungkin menambah apa ya yang enak bahasanya. Intinya kita membuat penelitian. Penelitian kita seberapa berkualitas itu tergantung referensi yang dipakai. Kalau referensinya lah abid lah 10 tahun, 30 tahun yang lalu, bahkan ada sih beberapa itu referensinya itu eh, tahun 50 begitu. Dan itu yang mungkin mulai diperbaiki adalah ketika kalian misalkan dapat eh, tema lah gitu tentang ini, kemudian mendapatkan referensi, sebaiknya kalian cari gitu. Jangan langsung misalkan orang mengutip ini, kamu mengutip ini juga. Terus orang untuk ini juga gitu. Jadi sebaiknya kamu mungkin cari referensinya itu ada enggak? Karena ketika orang mengutip itu pasti di data referensinya ada. Nah, kalian coba buka gitu. Mungkin nanti itu menjadi apa namanya? Menghindari plagiarisme. Orang mengutip dengan di artikel yang sama, kemudian mengutipnya kan mempunyai bahasa yang berbeda. Sehingga kalian nanti ketika mengutip ini, mungkin oh kalian paham ini, ya itu yang ada di karya kalian begitu. Jangan langsung copy paste begitu. Tuh, minimal tidak plek lah gitu. Apa namanya?
kalian pahami, oh ternyata kesimpulan dari referensi ini begini. Di sini diterangkan dengan begini. Nah, kalian mengeksplor gitu. Nanti, oh saya bahasakan seperti ini saja. Yang penting secara apa namanya tujuannya atau secara kesimpulannya memang itu dari hasil eh, apa hasil yang dihasilkan dari referensi yang mau dipakai itu. Nah, referensi dan kebaruan. Jadi, ini berkaitan untuk menilai referensi dan kebaruan suatu topik. Artinya, ya karena eh, apa istilahnya ya? Ya kebaruan ya. Apa sih ada istilahnya saya lupa. Nah, aku lupa apa pun. Iyalah, pokoknya kebaruan gitu. Perkebaruan itu berarti perbedaan dari yang sudah ada. Nah, sebenarnya ketersediaan literatur. Nah, ini yang paling penting. Tadi kan sudah diulang-ulang. Di literatur ini perbanyak perbanyak jurnal saja. Kemudian permasalahan aktual ini lebih bagus kalau ada. Artinya sekarang misalkan permasalahan aktual apa sekarang? Yang sedang kemarin sempat ribut itu kan ada, bukan penerus ya, penyebaran virus baru itu yang katanya ya mungkin nah Monkeypox itu katanya. Itu kan tapi belum rame, tingkat kematiannya tinggi, tapi penyebarannya mungkin tidak terlalu tidak semasif kayak COVID mungkin. Itu kan aktual begitu. Itu pasti ya mungkin itu coba kalian kalau misalkan dapat datanya terus sudah ada yang meneliti pakai ini, itu tinggal dikembangkan begitu. Atau apalagi yang sekarang kira-kira yang faktual. Apa ya? Yang berkaitan kalau yang isu-isu eh, politik ya pada ada masalah politik. Faktual kan sekarang politik tepannya. Itu orang ya pada ada politik. Nah, bopak bisa. Kira lah lobar tak lemari TV. Ya, ya, artinya maksud saya yang kira-kira bisa diangkat untuk ke penelitian begitu. Ini permasalahan aktual atau ya itu sih DBD itu kan nyebar ya, nyebar ya. Enggak, nyamuknya sih nyebar dia. Film ini. Nyebar, ya nyebar kan, penyebarnya ya sekebar mah nyamuk kan. Ya, artinya mungkin, tidak tahu sih. Banyak lah penelitian tentang itu gitu. Ya mungkin itu sekarang masih ada, maksudnya banyak lah kasus itu. Ini kemarin, anu, Minggu kan saya, adik saya tak pernah ejek. Teman saya kan lama berapa status deh. Adik saya corak tak pernah status loh. Minggu cukup pas status kadel. Ber, apa dia? Apa nih ya? Sesek apa namanya? Sesek lah gitu. Siapa sih ya harusnya? Anu teman yang sering ke rumah jangan meninggal. Ikan masih muda kan. Nah, ya ternyata rapat tabrakan enggak kena DBD katanya. Ya, ya enggak ke DBD, paling enggak ke JD. Maksudnya sekarang itu kasus DBD masih menjadi salah satu menurut kesehatan itu yang menyebabkan kematian begitu. Nah, itu kan ya bisa mungkin eh coba misalkan telusuri sekarang yang di daerah-daerah tertentu mungkin ada nggak datanya yang kasus kematian DBD yang kasus yang disebabkan oleh DBD di kabupaten kah atau di provinsi mana yang tertinggi begitu. Terus juga yang mungkin sampai kemarin saya masih penasaran sih dan mau kalau ada misalkan kasus yang banyak dibahas itu tentang stunting misalkan. Stunting itu kan apa? Nah, yang lambat tumbuh gitu. Faktornya itu banyak. Entah itu di paling gampang pertumbuhannya ya, tak pati lanceng. Apa namanya? Lambat pertumbuhannya begitu. Stunting itu banyak faktor-faktornya apa saja. Terus apa yang sudah dilakukan? Kayaknya kemarin saya sempat ada data apa ya, data kesehatan mungkin dari per kabupaten itu ya salah satunya penyakit yang menyebar itu, ayo mungkin
apa penyakit yang menyebar, kemudian ada penyakit-penyakit yang menjadi fokus kayak stunting misalkan begitu. Kemudian kontribusi terhadap pengetahuan. Nah, ini tentang metode. Jadi kayak membuat teorema begitu kan tidak harus terkait dengan apa permasalahan aktual. Tidak harus berdasarkan apa referensi-referensi kita gabung nggak harus. Yang penting mungkin kita ketemu dengan teorema yang paling sederhana, kayaknya gambarannya teorema. Teorema itu kan teorema apa begitu berarti kan itu terus berkembang. Ada salah satu dosen saya itu buku teorema melalui ya itu karena dia dikembangkan sendiri gitu. Tak bukan tak ejab sih. Sering nang dan saya kan di ITS itu kampus bagus lah. Datang ngajar pakai celana jeans ngangkui bunyi sepatu sandal bakpor ke arah apa dosennya. Kalau masuknya jam 7 kurang seperempat lebih dari kelas. Oh, dan saya ada menjelaskannya detail gitu, ngajar aljabar. Mungkin aljabar linier kan, anu lah akun X, Y, dari wah. Aji sampai ke isomorfisme apa dari ya Allah, jago apa ada langan togong gue. Aku no so ya ada ngajar pun. Waktu 2 jam setengah dia baru keluar. Awalan saya. Cek anteng ongku. Dan itu kebayang ya, selama 1 semester begitu. Ya Allah, dan saya. Ya, ada yang begitu. Yaitu ya efeknya membuat PowerPoint begini. Ah, aku nih PowerPoint. Bentuknya PDF dia, tapi buat pakai apa nyaman ada ya? Ada yang pakai program itu. Iya itu. Hah? Apa? Nah, adalah dulu Pak Tony sempat jadi membuat membuat format PDF atau apa gitu. Rumus-rumus matematika terutama pakai kode gitu, nanti munculnya paling saya lupa programnya. Dan dan setiap kan mata kuliahnya tetap aljabar mungkin ya. Ada salah satu teman saya, yang TV anu lah apa veteran di saya sebenarnya. Ketika ketika apa namanya? Pada saat kita ikut nilainya kecil, ya, tapi kecil iya sih, ada kecil. Merasa bisa untuk mendapatkan nilai lebih baik, tahun berikutnya ikut mata kuliahnya. Ternyata ketika ikut, bukan yang kemarin itu yang dipakai. Oh ya akhir wajar boleh gitu. Ada nilai pakun ini boleh. Jadi makin ulang anu lah. Dan itu setiap anu lah. Apa namanya? Maki dosen-dosen ITS yang lain, ya curan tak tak serajin beliau gitu. Ya ada yang begitu. Ini maksudnya orang-orang yang begitu kayaknya bisa untuk mengisi yang ketiga ini, kontribusi terhadap pengetahuan. Maksudnya mendapatkan teorema-teorema itu. Nah, kemudian relevansi dengan tujuan dan lingkup penelitian ini apakah nanti sesuai begitu dengan tujuan dan juga sesuai dengan lingkup penelitiannya. Oke, atau sebenarnya ini bisa saja menjadi satu kesatuan kalau dipahami dengan hal yang berbeda. Tentu ketersediaan literatur itu kita wajib. Permasalahan aktual ya kita komparasikan dengan apa data-data yang kita akan dapat. Kemudian apa kontribusinya? Ya ini kan tujuannya nanti apa gitu. Nah, ini nanti kontribusinya apa? Apakah relevan dengan tujuan dan luar lingkup penelitiannya begitu. Nah, apakah nanti seberapa dampaknya itu seberapa begitu dampak terhadap penyelesaian permasalahan atau dampak terhadap kontribusi terhadap pengetahuan begitu. Dampaknya ini berpotensi untuk ya benar-benar berdampak begitu. Bukan hanya korlemare skripsi gitu. Jadi nanti ini ya ini juga mungkin kalau mau dipikirkan begitu. Nah,
Metodologi ini kita gunakan sebaru mungkin. Minimal referensi yang kita pakai ini referensi yang baru. Nah, ini tentu ya kita di matematika ya. Ini kita gunakan matematika baik untuk komputasi, statistik atau pemodelan atau ya mungkin analisis. Karena analisis ini ya seperti hanya analisis yang kakak tingkatnya itu mungkin ya tidak secara langsung berkaitan dengan permasalahan aktual. Pun teorema ini kalau nanti begini gimana, ada muncul teorema baru begitu dan seterusnya. Potensi menarik perhatian. Nah, ini kalau yang ini sebenarnya menarik perhatian ini kalau kita walaupun ini bagus, misalkan kemarin ada yang apa namanya uh, penelitian yang ngambil analisis atau yang graf itu, cuma memang ada graf namanya graf graf corona. Entah corona itu nama operasinya atau apa, ada sebelum virus muncul sebenarnya. Ada corona. Dan itu ya kalau saya lihat sebenarnya cek saking mau dipelajari itu sederhana sebenarnya. Cuma ada graf begini, kalau nanti dioperasi corona seperti apa hasilnya begitu. Pangkat N, nanti gimana hasilnya begitu. Tapi karena ada coronanya, kemudian kemarin bukan sibuk ya, rame-rame masalah corona, ini dipublikasikan terlebih dahulu langsung publish begitu. Ya kan itu menarik perhatian gitu, hanya karena sedang boomingnya nama operasi yang digunakan. Gitu. Ya tentu itu kan kebetulan, tapi kalau penelitian kita menarik, metode yang dipakai menarik, tentu ini potensi untuk lebih menarik perhatian. Nah, kalau yang ini kepentingan pribadi dan motivasi, ya tentu kepentingan pribadi kalian sekarang adalah ya harus menyelesaikan artikel ilmiah dan juga menyelesaikan skripsi begitu. Tapi semua yang di atas ini harus benar-benar ya diperhatikan karena ya gimana pun caranya kalian harus selesai gitu. Pakun harus selesai. Jadi apa ada ide topik yang sudah Anda pikirkan? Ya, nanti saya akan minta jawabannya satu persatu. Ini materi kita hari ini.